Chelsea bungkus transfer Raheem Sterling. Raksasa Premier League Chelsea dikabarkan sudah menuntaskan semua proses negosiasi dengan Manchester City untuk transfer Raheem Sterling. Sang pemain akan segera bergabung dengan The Blues. Sterling sudah menjalani tahun-tahun yang sukses bersama Manchester City. Dia berhasil memenangkan banyak gelar bersama The Citizens, akan tetapi, kebersamaan Sterling di Etihad Stadium segera berakhir. Penyerang asal Inggris tersebut tinggal selangkah lagi pindah ke Chelsea. Sterling memang menjadi incaran Chelsea setelah mereka melepas Romelu Lukaku ke Inter Milan. Kedatangan Sterling diharapkan akan mempertajam lini depan tim asuhan Thomas Tuchel. Fabrizio Romano mengklaim bahwa transfer Sterling ke Chelsea ini sudah beres. Manchester City sudah menyetujui tawaran yang diajukan The Blues. Chelsea akan menebus Sterling seharga 45 juta pounds. Selain itu, ada juga tambahan add-ons yang besarannya mencapai 10 juta pounds. Sterling sudah mencapai kesepakatan personal dengan Chelsea beberapa hari yang lalu. Dia akan dikontrak selama 5 tahun plus opsi perpanjangan selama 1 tahun. Sterling adalah salah satu pemain kunci Manchester City dalam 4 tahun terakhir. Semenjak ditangani Josep Guardiola, dia menjadi salah satu winger paling mematikan di Inggris. Namun, situasi ini mulai berubah sejak musim lalu. Sterling lebih sering duduk di bangku cadangan ketimbang jadi starter di lini serang The Citizens. Pada musim lalu, Sterling mencatatkan 47 penampilan di semua kompetisi. Pemain berusia 27 tahun tersebut berhasil mencetak 17 gol dan 9 assist dari penampilannya tersebut. Ini nomor punggung Erling Haaland di Manchester City. Teka-teki nomor punggung yang akan dikenakan Erling Haaland di Manchester City akhirnya terungkap. Haaland akan mengenakan nomor punggung 9 di klub barunya. Manchester City merekrut Haaland dari klub Bundesliga Borussia Dortmund. Striker asal Norwegia tersebut ditebus dengan biaya transfer kurang lebih 60 juta euro. Di Etihad Stadium, Haaland mendapat kontrak selama 5 tahun. Dia kabarnya mendapat gaji sebesar 400.000 pound sterling per pekan, salah satu yang tertinggi di Premier League. Haaland memiliki catatan gol luar biasa selama membela Dortmund. Dia pun diyakini akan langsung menjadi andalan di lini depan tim asuhan Josep Guardiola. Manchester City mengumumkan nomor punggung yang akan dikenakan Haaland pada musim ini. Striker berusia 21 tahun tersebut akan mengenakan nomor punggung 9. Nomor punggung 9 sendiri bukan hal yang asing bagi Haaland. Dia mengenakan nomor tersebut dalam 2 musim terakhirnya di Borussia Dortmund. Haaland juga menggunakan nomor punggung 9 di timnas Norwegia. Dia mulai memakai nomor tersebut pada musim ini. Nomor punggung 9 di Manchester City sebelumnya dipakai Gabriel Jesus. Namun, penyerang asal Brasil tersebut saat ini sudah pindah ke Arsenal. Melihat kembali statistik Paul Pogba pada periode pertamanya di Juventus. Paul Pogba akan kembali ke pelukan Juventus. Dia balik ke Italia setelah kontraknya di Manchester United berakhir. Pogba sudah tiba di markas Juventus. Setelah mendarat di Turin dengan jet pribadi, pemain berusia 29 tahun itu kemudian menjalani serangkaian tes medis di markas Juventus. Gelandang asal Prancis itu akan menyelesaikan tes medis dengan tim Juventus selama akhir pekan sebelum menandatangani kontraknya, yang diyakini berdurasi 4 tahun. Pogba sebelumnya berkarir di Juventus selama 4 tahun antara 2012 dan 2016 setelah kepergian pertamanya dari Old Trafford. Ia mencetak 34 gol dan 40 assist dalam 178 pertandingan untuk klub di semua kompetisi. Bianconeri memenangkan 4 gelar Serie A, 2 Coppa Italia, kemudian 3 mahkota Supercoppa Italiana. Juve pada waktu itu dan juga mencapai final Liga Champions, tapi kalah dari Barcelona. Juventus mendapatkan 2 pemain sekaligus di jendela transfer musim panas ini, yaitu Paul Pogba dan Angel Di Maria. Paul Pogba meninggalkan Manchester United setelah kontraknya berakhir. Begitu juga Angel Di Maria, yang masa baktinya di PSG sudah selesai dan segera berganti tim. Juventus bukanlah tempat yang asing bagi Paul Pogba. Ia bermain 4 musim di Sinyonya Tua, dengan menghadirkan sederet prestasi hebat. Dalam statistik dari Transfermarkt, Paul Pogba tampil 117 pertandingan di Serie A bersama Juventus. Ia mencetak 34 gol dan 40 assist bersama Bianconeri.
Keberadaan Paul Pogba saat itu membuat lini tengah Juventus sangat dahsyat. Kompatriotnya adalah Andrea Pirlo saat itu, membuat sektor tengah sangat tangguh. Pogba dibekali skill membawa bola yang baik, dan kemampuan menembak dari jarak jauh dengan kaki kanannya. Beberapa gol sensasional dari jarak jauh kerap ia cetak. Diyakini Paul Pogba akan membuat Juventus bangkit lagi setelah dominasi mereka lenyap dalam 2 musim terakhir. Di sisi lain, Paul Pogba adalah anak emas Massimiliano Allegri ketika keduanya bekerja sama di Juventus. Kini kembali dipertemukan dan membuat Pogba akan masuk dalam proyeksi skema permainan Max Allegri. Ini saran striker legendaris United agar Erik ten Hag bisa bangkitkan Marcus Rashford. Striker legendaris Manchester United, Dwight Yorke punya saran bagi Erik ten Hag terkait cara membangkitkan Marcus Rashford. Ia menyebut sang manajer hanya perlu memberikan kepercayaan diri pada sang striker bahwa ia adalah striker yang bagus. Salah satu PR ten Hag adalah membangkitkan Marcus Rashford. Bomber setan merah itu tampil membel di musim lalu, sehingga ten Hag butuh sang striker kembali ke performa terbaiknya di musim depan. Yorke sendiri punya saran bagi sang manajer untuk membangkitkan performa Rashford. Dengar, saya sudah lama berada di klub ini dan sering mengamati latihan tim dengan seksama, dan saya bisa bilang Marcus adalah salah satu pemain terbaik di Manchester United, ujar Yorke. Yorke menyebut bahwa musim lalu Rashford memang mengalami penurunan performa. Namun ia menilai tidak sulit bagi ten Hag untuk mengembalikan performa Rashford. Rashford adalah putra daerah yang sudah berada di klub ini sejak ia masih kecil. Ia punya gairah yang besar untuk klub ini, ia cepat, ia bisa mencetak gol, membuat assist dan membuat para bek lawan bergidik ngeri. Yorke menyebut bahwa tugas ten Hag saat ini adalah meyakinkan bahwa Rashford memiliki kepercayaan penuh darinya. Jika itu terjadi, ia yakin Rashford akan menemukan kembali ketajamannya. Rashford saat ini masuk dalam rombongan pramusim Manchester United. Sang penyerang akan berjuang untuk meyakinkan Erik ten Hag bahwa ia layak menjadi ujung tombak setan merah. Cari gelandang baru, Arsenal coba bajak pemain AC Milan. Arsenal nampaknya masih belum berhenti belanja. Terbaru, The Gunners dilaporkan akan mencoba mendatangkan Ismaik Benacer di musim panas ini. Tim berjuluk meriam London itu memperkuat tim mereka agar jadi penantang gelar yang serius di musim depan. Terbaru, Arsenal membuat sebuah transfer fantastis. Mereka berhasil mengamankan jasa Gabriel Jesus dari Manchester City. Arsenal masih akan belanja besar di musim panas ini. The Gunners kini fokus mendatangkan Ismaik Benacer dari AC Milan. Stok gelandang Arsenal saat ini menipis. Karena Matteo Guendouzi dan Lucas Torreira bakal cabut dari London Utara di musim panas ini. Sementara musim depan Arsenal akan bermain di Liga Eropa sehingga mereka butuh tambahan tenaga di lini tengah mereka. Untuk itu mereka tertarik merekrut Benacer. Mereka dilaporkan sudah membuka pembicaraan dengan AC Milan. Mereka sudah mengutarakan ketertarikan mereka untuk merekrut Benacer. Arsenal juga dilaporkan siap menawar sang gelandang di angka 40 juta euro. Jadi mereka berharap AC Milan mau melepaskan sang pemain. Benacer cukup tertarik dengan prospek bermain di Arsenal musim depan. Sang gelandang sempat menimba ilmu di tim muda Arsenal. Jadi ia tertarik untuk kembali ke klub London Utara tersebut. Mourinho siap bawa mantan pemain United ini ke AS Roma. Klub Serie A, AS Roma dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memboyong Wilfried Zaha dari Crystal Palace pada musim panas ini. Zaha merupakan salah satu pemain kunci Crystal Palace saat ini. Pemain berusia 29 tahun tersebut tampil cukup mengesankan di bawah asuhan Patrick Vieira. Zaha mencatatkan 37 penampilan di semua kompetisi bersama The Eagles pada musim lalu. Dia berhasil mencetak 15 gol serta menyumbangkan 2 assist. Performa apik Zaha ini menarik perhatian AS Roma. Menurut pakar transfer Italia, Fabrizio Romano, Giallorossi tertarik memboyong Zaha ke ibu kota Italia. Sampai sejauh ini, Roma belum mengajukan penawaran resmi ke Palace. Namun, mantan pemain Manchester United tersebut sangat diminati oleh Jose Mourinho. Kontrak Zaha bersama klub London Selatan itu akan berakhir pada tahun depan. Hal itu akan memudahkan proses negosiasi para peminat yang menginginkan jasanya. Zaha adalah pemain jebolan Akademi Crystal Palace.
Dia sempat pindah ke Manchester United pada tahun 2013. Mantan pemain Cardiff City itu pun menjadi rekrutan terakhir Sir Alex Ferguson di Old Trafford. Akan tetapi, sepak terjangnya bersama Setan Merah tidak begitu sukses. Zaha kesulitan menembus skuad utama Manchester United. Alhasil, pemain asal Pantai Gading tersebut pada akhirnya kembali ke pelukan The Eagles. Setelah Sterling, Chelsea bakal rampok satu pemain Manchester City lagi. Klub Premier League, Chelsea nampaknya masih belum selesai berbisnis dengan Manchester City. The Blues dilaporkan akan merekrut Nathan Ake dari The Citizens. Chelsea belakangan mulai tancap gas di bursa transfer. Tim asal London Barat itu mencoba untuk mendatangkan beberapa pemain baru untuk memperkuat tim mereka di musim depan. Baru-baru ini Chelsea dikabarkan akan mengunci transfer pertama mereka di musim panas ini. The Blues dilaporkan akan mendatangkan Raheem Sterling dari Manchester City. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Sterling bukan satu-satunya pemain City yang akan merapat ke Stamford Bridge. The Blues dilaporkan juga ingin membungkus Nathan Ake dari Etihad Stadium. Menurut laporan Romano, Chelsea benar-benar serius ingin merekrut Ake, karena mereka sedang butuh bek tengah di tim mereka. Di bulan lalu, Chelsea kehilangan dua bek tengah. Andreas Christensen dan Antonio Rudiger kompak untuk pindah ke Spanyol. Alhasil mereka butuh bek tengah baru di tim mereka. Thomas Tuchel menilai Ake bakal jadi opsi yang bagus untuk timnya. Romano menyebut bahwa Chelsea dan Manchester City sedang aktif bernegosiasi untuk transfer Ake. Proses pembicaraan antara kedua tim sudah mencapai tahap akhir. Saat ini pembicaraan antara kedua pihak sedang memfinalisasikan pembayaran dan klausul-klausul lain. Jadi tidak lama lagi transfer ini kemungkinan bakal kelar. Karena sang bek dilaporkan sudah menyepakati kontraknya di Chelsea. Jadi The Blues tinggal menunggu kesepakatan dari City untuk menuntaskan transfer ini. Baru dibeli, rekrutan baru Liverpool ini sudah cedera. Ada kabar kurang baik datang bagi Liverpool. Rekrutan baru mereka, Calvin Ramsay dikonfirmasi mengalami cedera baru-baru ini. Di musim panas ini, Liverpool sudah mendatangkan 3 pemain baru. Salah satunya adalah Ramsay. Pemain berusia 18 tahun itu direkrut Liverpool dari Aberdeen. Bek kanan itu ditebus dengan harga 4,4 juta pounds. Namun fans Liverpool nampaknya masih harus menunggu untuk melihat aksi sang pemuda. Karena ia dikonfirmasi mengalami cedera baru-baru ini. Kabar cedera Ramsay ini dikonfirmasi langsung oleh Jurgen Klopp. Sang manajer mengungkapkan bahwa Ramsay harus absen berlatih karena mengalami cedera. Calvin tidak bisa berlatih bersama kami hari ini, karena ia mengalami cedera ringan. Awalnya tidak ada yang menyadari cedera ini hingga kami melakukan cek medis, hingga hari ini dia sebenarnya tidak punya masalah apapun. Namun tim medis kami mengatakan jika kami tidak menangani cedera ini dengan segera, maka dia akan mengalami masalah di masa depan. Itulah mengapa kami memutuskan untuk berhati-hati dengannya saat ini. Klopp sendiri optimistis bahwa Ramsay bakal berkontribusi banyak bagi Liverpool. Karena ia menyebut sang bek punya talenta yang istimewa. Skuad Liverpool saat ini berada di Thailand. Mereka akan menjalani laga pertama dalam tur pramusim mereka.